Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Baik, rekan-rekan anak-anakku sekalian, siswa kelas 5A dan 5B SD Negeri Pajajaran yang Bapak banggakan ya. Pada kesempatan di hari ini kita sudah memulai kembali pembelajaran walaupun online ya, belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh dengan beragam media gitu ya. Ada yang menggunakan WA Respon ya, kemudian ada yang Google Classroom, kemudian ada juga yang YouTube serta lain-lain. Intinya adalah semua materi akan tersampaikan dan kita akan memulai pembelajaran hari ini. Pelajaran pertama adalah tentang Al-Quran, surat At-Tin. Nah, anak-anakku sekalian bisa mempersiapkan beberapa materi yang ada di buku PAI, buku pelajaran. PDF-nya sudah dikirim ya. Kemudian ada juga kalau surat At-Tin itu materi di dalam Al-Quran, ada juga yang menggunakan juz amma. Semuanya sama ya, tidak ada yang berbeda. Nah, di kesempatan kali ini terkait dengan kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar bisa dilihat di layar dan bisa kita sebutkan satu persatu dari 4 kompetensi dasar bagi siswa, yaitu membaca Quran Surat At-Tin, menghafal Quran Surat At-Tin, menulis, dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran Surat At-Tin. Nah, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian kita berlanjut untuk slide berikutnya, bahwa Quran Surat At-Tin ini memiliki beberapa penjelasan singkat. At-Tin artinya buah tin, diambil dari kata yang terdapat di dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat yang pertama. Wat-tini waz-zaitun. Nah, kalimatnya wat-tin, artinya surat At-Tin. Berapa jumlah ayatnya? Ada 8. Ada 8, sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran dan di dalam juz amma. Surat At-Tin ini diturunkan di kota Mekah. Disebut dengan kaidahnya, kaidah ayat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Nah, terkait dengan bacaan, maka ada kaidah bacaan tajwid. Ya, tajwid itu bacaan yang sesuai dengan sebenarnya dibaca Al-Quran oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Di antara bacaan tajwid yang ada di dalam surat At-Tin, kita lihat ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah, ada bacaan mad, artinya panjang. Kemudian ada juga kaidah yang lainnya adalah qalqalah, ikhfa, dan idhar. Ya, ikhfa dan idhar. Bagaimana penjelasannya? Nanti kita akan ketemu dengan surat At-Tin tersebut ya, penjelasan singkatnya. Kemudian kita melihat kandungan Quran surat At-Tin. Ada apa saja di dalam Al-Quran surat At-Tin ini? Yang pertama, bahwa sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut makhluk yang diciptakannya. Apa saja? Yang pertama adalah buah tin dan buah zaitun ya. Wat-tini waz-zaitun. Kemudian menyebut juga dengan gunung Sinai. Menyebut juga dengan negeri Mekah, negeri yang aman ya. Di dalam Al-Qur'an surah At-Tin. Yang kedua ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Dan Allah juga berkuasa untuk merendahkan manusia. Disimpan di dalam tempat yang serendah-rendahnya, tetapi ada pengecualian 2 golongan, 2 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, amal kebaikan, beribadah. Baginya pahala yang tidak terputus ya, dari dunia sampai dengan akhirat. Luar biasa ya, 2 jenis yang Allah kecualikan. Nah, di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat kepada manusia bahwa manusia itu terkadang lupa kepada hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi hakim yang maha adil pada pembalasan di hari kiamat. Bagi siapa? Bagi manusia yang memutuskan semua perkaranya.
Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadi hakim yang paling adil bagi semua manusia, termasuk kita semua. Bapak kalian ya, siswa kelas 5A, 5B beserta keluarganya. Oleh karenanya banyak beramal kebaikan. Berikutnya, nah kita baca sama-sama Quran surah At-Tin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق Allahul Azim. Ada salah satu hadisnya ya, ketika mendengarkan, membaca Quran Surat At-Tin ayat yang terakhir, salah satu hadis menjelaskan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu tambahan. Nah, kita berlanjut tentang arti dari surah At-Tin. Sebagian dari kandungannya tadi sudah kita bacakan ya. Bisa dilihat di Al-Quran, di Juz Amma, di buku paket PAI. Arti dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat pertama, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Ayat kedua, Wa turi sinin, dan demi gunung Sinai. Nah, ini penjelasan gunung Sinai ini terkait dengan sejarah Nabi Musa yang menerima wahyu pertama kali. Ayat yang ketiga, Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Negeri apa? Kota Mekah. Penjelasannya ya, ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang terbaik. Kemudian ayat yang kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Ayat yang keenam, illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah hakim yang paling adil? Luar biasa. Nah, demikian ya beberapa penjelasan terkait dengan surah At-Tin. Nah, di akhir Bapak ingin menukil sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Motivasi untuk kita semua, untuk Bapak, untuk kalian semua siswa kelas 5A, 5B. Jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Artinya kalau belajar itu pasti lelah, pasti bosan, pasti menjemukan, capek, ngantuk, begitu ya, malas. Tetapi itulah ilmu. Dengan lelahnya belajar, insya Allah akan mendapatkan ilmu. Satu lagi, ada 3 perkara yang terberat. Yang pertama, sikap dermawan dalam keadaan sempit. Yang kedua, menjauhi dosa dikala sendiri. Dan yang ketiga, berkata benar di hadapan orang yang ditakutin. Nah, itu salah satu penjelasan Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sedikit penjelasan tentang Al-Quran, surat At-Tin. Maka Bapak berpesan, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.